Selamat berjumpa lagi pada perkuliahan hari ini. Pada kuliah hari ini kita akan membahas mengenai pengukuran produktivitas atau productivity measurements. Jadi apa yang dimaksud dengan produktivitas? Produktivitas di sini adalah merupakan hubungan antara output dengan input yang digunakan untuk menghasilkan output. Jadi output di sini adalah unit yang dihasilkan. Input ini merupakan resources ya untuk menghasilkan produk tadi. Jadi inputnya bisa biaya bahan baku, bisa biaya tenaga kerja, dan bisa bahan bakar dan lainnya. Jadi banyak sekali inputnya untuk menghasilkan produk ya, menghasilkan produk. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan output itu secara efisien. Ini yang kita sebut dengan produktivitas. Jadi kalau semakin meningkat efisiensinya, ya, berarti semakin produktif, ya, semakin produktif. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, total productive efficiency, efisiensi produktivitas secara total. Ini merupakan bauran input dengan biaya yang paling efisien. Jadi kita mencoba mengkombinasikan beberapa input untuk menghasilkan unit yang dihasilkan yang sama atau unit produksi yang sama, tetapi dengan biaya yang lebih murah. Ini ada beberapa kombinasi yang harus kita lakukan dan kita pilih untuk mencari biaya yang paling murah, yang kita sebut dengan allocative efficiency, efisiensi alokasi sumber daya. Jadi apa yang dimaksud dengan technical efficiency atau efisiensi teknis? Ini penggunaan input yang efisien untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Jadi penggunaan input yang efisien untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Kapan efisiensi teknis meningkat? Jadi efisiensi teknis meningkat jika rasio outputnya itu semakin besar. Jadi rasio outputnya semakin besar. Jadi rumusnya adalah output dibagi dengan input. Jadi kita misalkan caranya bagaimana untuk meningkatkan efisiensi teknis atau technical efficiency. Kita bisa memperbesar outputnya, tapi dengan menggunakan input yang sama. Misalnya di tahun 2019 produksi kita 20 unit. Di tahun 2020 kita tingkatkan menjadi 30 unit. Tetapi menggunakan jumlah pekerja yang sama di sini. Artinya jumlah pekerja di sini adalah inputnya, yaitu sama-sama 10 orang. Sehingga berapa rasio efisiensi teknisnya atau technical efficiency rasionya, yaitu kita bagi outputnya 20 unit dibagi dengan 10 orang inputnya, sehingga dapatnya 2. Apa maksudnya 2 ya di sini adalah ini rata-rata satu orang menghasilkan 2 unit di tahun 2019. Di tahun 2020 unit dihasilkan 30 kita bagi dengan 10 orang, sehingga dapat rasio efisiensi teknisnya ini 3. Artinya satu orang bisa menghasilkan 3 unit rata-rata. Sehingga kita bisa lihat di sini efisiensinya meningkat. Ya. Efisiensinya meningkat. Ini namanya technical efficiency ratio. Ya. Cara pertama untuk meningkatkannya. Cara yang kedua bisa dilakukan dengan kita menghasilkan output yang sama, tetapi inputnya kita perkecil. Ya. Kita mengefisiensikan di pemakaian inputnya. Ya. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya di tahun 2019 kita menghasilkan 20 unit, di tahun 2020 juga 20 unit. Ya. Jumlah input yang kita pakai di sini adalah pekerja, di tahun 2019 itu 10 orang. Kemudian di tahun 2020 ini lebih sedikit pekerjanya, yaitu 8 orang. Sehingga
rasio efisiensi teknisnya untuk 2019 20 bagi 10 2, sementara tahun 2020 ini 20 dibagi 8 dapatnya 2,5. Artinya di sini efisiensi teknisnya meningkat ya, dari 2 menjadi 2,5. Cara lainnya bisa juga dilakukan dengan meningkatkan output lebih besar daripada kenaikan inputnya. Jadi kalau kita ambil contoh, misalnya di sini produksi di tahun 2019 20 unit, di tahun 2020 meningkat. Jadi outputnya lebih besar ya. Meningkat 10 unit, jadi 30 unit. Kemudian untuk inputnya juga meningkat. Di tahun 2019 kita menggunakan 10 orang. Kemudian pada tahun 2020 ini meningkat menjadi 12 orang. Tapi kalau kita lihat secara rasio di sini di tahun 2019 20 bagi 10 ini dapatnya 2. Sementara di tahun 2020 ini 30 bagi 12 dapatnya 2,5. Sehingga kita bisa lihat di sini efisiensi teknisnya juga meningkat. Jadi ini beberapa cara ya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efisiensi teknis. Kemudian yang efisiensi alokasi, tadi bauran input ya. Jadi untuk menghasilkan produk dengan biaya untuk menghasilkan unit yang sama dengan biaya yang lebih murah. Ini kita sebut dengan efisiensi allocative efficiency. Jadi kalau kita misalkan di sini di alternatif 1 misalnya kita menggunakan 2 pekerja dengan gajinya misalnya 3 juta 1 bulan, berarti 3 juta kali 12 36 juta 1 tahun, dikali 2 itu adalah 72 juta. Dan kita menggunakan misalkan 4 mesin. Satu mesin misalnya biayanya 50 juta. Sehingga 50 juta kali 4 ini dapatnya 200 juta. Dan dapat menghasilkan 10 unit produk. Ya. Artinya kalau kita totalkan biayanya ini 272 juta ya, untuk bisa menghasilkan 10 unit produk. Kemudian cara lain yang kita lakukan misalnya ya, kita kurangi mesinnya menjadi 3, kita tambah pekerja dari 2 menjadi 5. Ini baurannya. Sehingga kalau 5 pekerja, karena tadi 36 juta per tahun, kali 5 itu dapatnya 180 juta. Mesin 3 mesin, karena satu mesin itu biayanya 50 juta, maka totalnya menjadi 150 juta. Jadi input pekerja dengan mesin kita totalkan biayanya menjadi 330 juta yang menghasilkan jumlah unit yang sama, yaitu 10 unit. Nah, dari 2 kombinasi bauran input ini ya, mana yang kita pilih ya. Ini yang kita sebut dengan mana yang lebih efisien ya. Yang lebih efisien adalah yang total biayanya lebih rendah, yaitu alternatif 1 ya. Alternatif 1 ini yang kita sebut dengan efisiensi alokasi ya, atau allocative efficiency ya. Kemudian kita bisa juga mengukur produktivitas parsial. Jadi nanti ada namanya total productive measurement dan partial productive measurements. Sekarang pengukuran produktivitas parsial kita mengukur karena ini parsial ya. Produktivitas itu hanya untuk satu input pada satu waktu. Jadi yang kita ukur hanya satu input, misalnya bahan baku saja, atau tenaga kerja saja, atau bahan bakar saja. Ini yang kita sebut dengan parsial ya. Partial productive measurement, pengukuran produktivitas parsial. Rumusnya sama seperti tadi, yaitu output dibagi input. Kemudian di sini ada, kita bisa bagi 2 yang partial productive measurement ini. Ada yang operasional, ya, produktivitas operasional. Ini ukuran parsialnya itu di inputnya, input dan outputnya itu kita nyatakan dalam bentuk fisik. Ya. Jadi misalnya kalau untuk bahan baku kilogram, untuk pekerja mungkin orang, atau bisa juga jam
mesin. Kemudian kalau untuk bahan bakar mungkin liter. Ini kita sebut dengan operational productive measure. Jadi ukuran parsial untuk input dan outputnya itu dalam bentuk fisik. Ya. Sementara yang kedua kita bisa ukur juga dengan keuangan yang kita sebut dengan financial productive measures. Jadi ukuran produktivitas keuangan, di mana input dan outputnya ini kita konversikan dalam bentuk rupiah. Makanya namanya financial productive measures. Jadi bisa kita lihat contoh misalnya. Jadi di tahun 2019, ya, misalnya kita produksi 1000 unit dengan jam kerja langsungnya 500 jam. Berarti berapa operational productive efficiency atau efisiensi produktivitas operasional? Yaitu 1000 unit dibagi 500 jam. Itu dapatnya 2. Artinya 1 jam bisa menghasilkan 2 unit. Di tahun 2020 misalnya produksinya meningkat menjadi 1500. Dan jam kerja langsung juga meningkat di sini 600. Jadi berapa operational productive efficiency? Yaitu 1500 bagi 600 dapatnya 2,5. Sehingga di sini bisa kita katakan efisiensi produktivitas operasionalnya meningkat. Ya, bagus ya. Kalau kita ingin menghitung efisiensi produktivitas keuangan, berarti kita harus konversikan. Ya. Misalkan tarif upah per jam itu 50.000. Sementara jam kerjanya tadi berapa? Jam kerjanya itu 500. Berarti 500 jam kali 50.000 dapatnya 25 juta. Ini total biaya tenaga kerja. Kemudian kita misalkan harga jual per unit itu 125.000. Yang kita produksi di sini ada 1000 unit. Berarti 1000 unit kali 125.000 dapatnya 125 juta. Nah, kita bagi total penjualan dengan total biayanya, ini kita sebut dengan efisiensi produktivitas keuangan. Dapatnya 5. Ya. 125 juta bagi 25. Hal yang sama juga untuk tahun 2020. Karena produksi kita 1.500, harga jualnya di sini diasumsikan sama 125.000, berarti 1.500 kali 125.000 itu dapatnya 187.500.000. Sementara biaya tenaga kerjanya berapa? Ini upahnya 50.000, jam kerja langsungnya 600 jam kali 50.000 dapatnya 30 juta. Jadi penjualan dibagi dengan biaya tenaga kerja, ini kita sebut dengan financial productive efficiency, yaitu 6,25. Artinya di sini juga sama, efisiensinya meningkat ya, efisiensi produktivitasnya meningkat. Kemudian keunggulan daripada ukuran produktivitas parsial ini adalah ukuran ini mudah dipahami atau dimengerti oleh pekerja operasional, khususnya untuk ukuran produktivitas operasional atau operational productive measures. Kenapa lebih mudah dipahami oleh pekerja operasional? Karena pekerja itu bisa mengukur sendiri. Jadi misalnya kalau saya sebagai pekerja, tahun sekarang saya menghasilkan misalnya berapa misalnya 1000 unit, atau tahun lalu 1000 unit, tahun sekarang misalnya 1200 unit, berarti saya bisa menilai sendiri bahwa produktivitas saya meningkat dibandingkan tahun lalu. Jadi ini mudah dimengerti oleh pekerja operasional. Kemudian kelemahannya adalah ukuran ini tidak mencerminkan ukuran produktivitas secara total. Jadi misalnya kalau tenaga kerja produktivitasnya meningkat, sedangkan bahan baku produktivitasnya menurun, artinya kita secara keseluruhan bagaimana produktivitas perusahaan? Menurun atau meningkat?
Jadi di satu input produktivitasnya meningkat, tapi di input lain itu produktivitasnya turun. Sehingga secara keseluruhan ini bagaimana kita menyimpulkannya. Ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkannya karena ukurannya dalam bentuk ukuran fisik, ya, ukuran fisik. Ya. Itu kelemahannya. Sehingga kita bisa gunakan sebenarnya ukuran produktivitas total, yaitu kita mengukur produktivitas untuk semua input pada satu waktu. Jadi semua input yang kita gunakan untuk menghasilkan suatu produk itu kita ukur semua, Tetapi karena banyak sekali ya, input yang digunakan oleh perusahaan, mungkin bisa ratusan. Dalam praktiknya biasanya yang dicari itu adalah input yang merupakan faktor kunci sukses perusahaan, key success factor. Yaitu biasanya yang nilai inputnya ya paling besar ya. Misalnya yang paling besar itu bahan baku, kemudian tenaga kerja, kemudian bahan bakar misalnya. Karena untuk menghasilkan produknya mungkin pakai batu bara ya, atau pakai solar. Ya. Sehingga karena input ini yang paling besar biayanya, ya, maka dengan 3 ini misalnya bisa mewakili ya, untuk keseluruhan. Ya. Maka kita pakai yang 3 ini saja yang kita ukur. Ya. Kita ukur. Kemudian di sini ada 2 ukuran produktivitas total. Yang pertama yaitu namanya pengukuran produktivitas profil atau profile productivity measurement. Yang kedua itu kita sebut dengan pengukuran produktivitas terkait laba atau profit link productivity measurement. Kita lihat satu-satu. Jadi untuk profile productivity measurement, jadi kita menyediakan serangkaian ukuran produktivitas operasional yang terpisah dan berbeda. Ya, ada beberapa input ya, yang tadi yang merupakan key success factors, ya, key success factors. Jadi ada 3, mungkin ada 4, ada 5, ya, mungkin ada 10. Gitu. Ini yang kita lihat nanti profilnya. Kita lihat profilnya. Jadi di sini kita asumsikan misalnya di antara input tadi itu tidak ada yang kontradiksi, yang kita sebut dengan trade-off. Ya. Jadi kita misalnya kasusnya untuk tenaga kerja meningkat efisiensinya, untuk bahan baku meningkat, untuk bahan bakar misalnya meningkat. Ini kita sebut tidak ada trade-off atau sama-sama menurun, Jadi kita lihat ya. Misalnya untuk tahun 2009 ini unit yang dihasilkan 10.000 unit dengan pemakaian jam tenaga kerja 5.000 jam dan pemakaian bahan baku itu 20.000 kilo. Di tahun 2020 produksi kita meningkat menjadi 16.500 dan pemakaian jam kerjanya juga meningkat yaitu 5.500 jam. Bahan baku di sini pemakaian bahan baku juga meningkat dari 20.000 menjadi 22.000 kilo. Ya, 22.000 kilo. Sehingga bagaimana profilnya? Ya. Jadi kita bisa lihat profilnya untuk kita menggunakan di sini cara menghitung juga menggunakan rasio produktivitas parsial. Ya. Jadi untuk tahun 2019 profil produktivitas kita. Jadi untuk tenaga kerja ya 10.000 unit bagi 5.000 dapatnya 2, kemudian untuk bahan baku 10.000 kita hitung satu-satu ya. Maka namanya parsial. 10.000 dibagi 20.000 itu dapatnya 0,2. Di tahun 2020 bagaimana profilnya? Ini bukan profit tapi profil ya. 2020 yaitu outputnya 16.500 dibagi dengan 5.500 kita peroleh 3 sehingga kita bisa lihat untuk
jam kerja ini efisiensinya meningkat atau produktivitasnya meningkat. Untuk bahan baku 16.500 outputnya dibagi dengan 22.000 kilo, inputnya dapatnya 0,75. Jadi bahan baku juga produktivitasnya meningkat ya, dari 0,5 ke 0,75. Karena di sini tidak ada kontradiksi, ya, tidak ada kontradiksi atau trade off, maka dengan mudah kita bisa menyimpulkan bagaimana produktivitas perusahaan. Ya, produktivitas perusahaan kita bisa katakan meningkat. Karena jam kerja produktivitasnya meningkat, untuk bahan baku meningkat misalnya. Sehingga ya secara keseluruhan pasti meningkat. Nah, yang kasus kedua mungkin ada trade off, ada kontradiksi. Ya. Jadi misalkan jadi kontradiksi itu ya ada berlawanan gitu. Misalnya untuk input tenaga kerja meningkat, tapi produktivitasnya, tetapi untuk bahan baku produktivitasnya menurun, sehingga ada kontradiksi. Contohnya seperti ini. Dengan contoh yang sama ya, untuk tahun 2019, kemudian untuk tahun 2020 kita misalkan untuk jam kerja ini meningkat dari 5.000 jam menjadi 10.000 jam. Untuk bahan baku ini sama, ya, bahan baku sama. Sehingga kita bisa lihat bagaimana profil ya, rasio produktivitasnya dengan menggunakan rasio produktivitas parsial. Kita sudah hitung yang 2019 tadi ya, ini sama, yaitu 10.000 unit dibagi 5.000 dapatnya 2, kemudian 10.000 unit dibagi 20.000 kilo dapatnya 0,5. Untuk tahun 2020 ya, 16.500 dibagi dengan 10.000 ini dapatnya 1,65. Artinya apa? Artinya di sini ada penurunan produktivitas dari 2 menjadi 1,65 ya. Karena di tahun 2019 untuk 1 jam bisa menghasilkan 2 unit, tetapi untuk tahun 2020 1 jam hanya 1,65 unit. Turun produktivitasnya. Tetapi bahan baku di sini yaitu meningkat ya. 16.500 bagi 22.000 sebelum juga sudah kita hitung, ini meningkat dari 0,5 menjadi 0,75. Artinya apa? Untuk bahan baku meningkat produktivitasnya, sementara untuk jam kerja ini turun. Sehingga di sini bagaimana kita menyimpulkan bagaimana kinerja perusahaan, produktivitas perusahaan. Apakah produktivitas perusahaan meningkat? Jadi kita sulit menyimpulkannya ya, kinerja produktivitas secara keseluruhan. Jika kalau ada trade off tadi, ada kontradiksi ya, ada kontradiksi, ini sulit kita menyimpulkan. Karena nanti tergantung yang mana yang lebih besar, penurunannya atau kenaikannya. Kalau kita konversikan ya dalam bentuk rupiah, dalam bentuk rupiah. Sehingga untuk itu kita perlu gunakan untuk mengatasi kelemahan tadi, kita bisa gunakan profit link productivity measurements, pengukuran produktivitas yang berpengaruh kepada laba atau terkait dengan laba, profit link. Ya. Jadi bagaimana caranya? Caranya untuk periode sekarang kita menghitung biaya input yang seharusnya digunakan dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Jadi berapa input yang seharusnya kita gunakan dari output yang kita hasilkan pada tahun sekarang. Ini kita bisa menggunakan nanti dengan tahun periode dasarnya. Jadi mencari berapa input yang seharusnya digunakan, kita bisa bagi output periode sekarang. Jadi outputnya misalnya jumlah produksi periode sekarang itu dibagi dengan rasio produktivitas di periode dasar atau di tahun dasar, di base year atau base periods. Sehingga nanti menghasilkan harusnya kalau tidak ada produktivitas, total produksi yang tahun sekarang dibagi dengan rasio produktivitasnya, ini yang seharusnya digunakan inputnya.
Kemudian yang kedua, kita hitung berapa biaya input sesungguhnya untuk periode sekarang. Kemudian kita bandingkan. Nah, perbedaannya ini yang kita sebut dengan profit link productivity atau jumlah perubahan laba yang disebabkan oleh perubahan produktivitas. Jadi seberapa besar perubahan laba? Perubahan laba di sini ya bisa labanya meningkat atau bisa labanya menurun. Contoh. Jadi misalnya di tahun 2019 ini produksi kita 10.000 unit, pemakaian jam kerja tenaga kerja 5.000 jam, pemakaian bahan baku 20.000 kilo. Kita misalkan tarif upah per jamnya ini 50.000, kemudian harga bahan baku per kilonya 25.000, kita jual produknya itu 150.000 per unit. Nah, kemudian ini kita bisa lihat kan berapa rasio di tahun 2019, rasio produktivitasnya, rasio efisiensi produktivitasnya. Yaitu kalau untuk tenaga kerja 10.000 dibagi 5.000 dapatnya 2. Nah, sekarang di tahun 2019 produksi kita 16.500. Nah, harusnya berapa pemakaian jamnya? Kalau tidak ada perubahan produktivitas. Artinya kita bisa bagi 16.500 dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2. Ini dapat 8.250. Nah, sementara yang kita pakai sekarang berapa? 10.000 jam. Berarti tidak efisien. Tidak efisien. Nah, sama juga dengan bahan baku. Bahan baku di sini rasionya berapa? 10.000 bagi 20.000 0,5. Sementara di tahun 2020 harusnya berapa pemakaian bahan baku? Kalau kita menghasilkan 16.500. Harusnya 16.500 dibagi dengan 0,5 sehingga dapatnya 33.000. Jadi harusnya dipakai 33.000 kilo, ini realisasinya 22.000 kilo, artinya efisien di pemakaian bahan baku. Jadi kita bisa lihat di sini ya, jadi hitung produktivitas terkait laba, kemudian hitung juga price recovery components, yaitu perubahan laba dikarenakan perubahan harga. Jadi ada dua sumber laba dari produktivitas, satu, kemudian satu lagi dari perubahan harga. Kemudian, jadi kalau kita seperti dijelaskan tadi, ya, untuk produktivitas terkait laba atau profit link productivity, jadi berapa seharusnya pemakaian input di tahun 2020, ya. Jadi kita hitung dulu tadi rasionya yang untuk tahun 2019 sebagai base period, ya, periode dasar. Jadi tadi sudah kita hitung ini 2, kemudian ini 0,5. Sehingga harusnya di tahun 2020 tenaga kerja yang dipakai itu 8.250 jam, karena yang kita hasilkan 16.500 unit, untuk bahan baku ini 33.000 kilo. Ini dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Kemudian kita hitung ke rupiahnya. Jadi tadi sudah disebutkan di kasus di atas tadi, untuk upah itu 60.000, jadi kita kalikan 8.250 sehingga dapatnya 495 juta. Untuk bahan baku 33.000 kilo dengan harga per kilonya ini 23.000, yaitu 759 juta. Total berapa total biaya input seharusnya di tahun 2020? Yaitu 1.254 juta. Nah, sekarang pemakaian atau biaya input sesungguhnya di tahun 2020 sesuai dengan pemakaian sesungguhnya untuk tenaga kerja ini 10.000, artinya tidak efisien dibandingkan yang 8.250 ini, ya. Dikali dengan 60.000, 600 juta. Kemudian untuk bahan baku ini efisien karena seharusnya 33, kalau tidak ada perubahan produktivitas. Sekarang yang kita pakai ini 22.000, artinya ada perubahan produktivitas, ya. Kali
harganya 23.000, dapatnya 506 juta. Kita totalkan 1.156 juta. Nah, sekarang bagaimana? Meningkat laba atau menurun? Jadi kita bisa lihat di sini yang seharusnya 1,2 miliar, ya, 1.254 juta, sementara yang sesungguhnya hanya 1.156. Artinya kita efisien di sini. Karena efisien atau meningkat produktivitas kita, maka laba di sini meningkat karena adanya perubahan produktivitas. Jadi berapa laba meningkat karena peningkatan produktivitas? Yaitu 98 juta. Yaitu 1.254 miliar dikurang dengan 1.154 juta. Ini cara menghitung profit link, ya, productivity. Profit link productivity artinya perubahan laba itu disebabkan karena perubahan produktivitas. Nah, sekarang berapa perubahan laba yang disebabkan karena perubahan harga? Ini yang kita sebut dengan price recovery components, ya, atau price recovery di sini. Jadi caranya ya, kita cari perbedaannya atau selisihnya antara kenaikan atau penurunan laba, ya, tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya. Kemudian kita kurangkan dengan profit link productivity yang sudah kita hitung tadi. Jadi perbedaan laba dibandingkan dengan profit link productivity. Jadi perubahan laba dikaitkan dengan karena perubahan produktivitas. Jadi misalkan kita kalikan tadi, ya, ini penjualan kita di tahun 2019 1,5 miliar karena 1.500 tadi kali 10.000 ya. Kalau kita lihat di atas ini, nih, kita kembali lagi di atas, ya, ini. Di kasusnya, berarti berapa penjualan kita? Yaitu 10.000 kali 150.000, 1,5 miliar. 1,5 miliar. Nah, berapa biaya tenaga kerjanya dengan biaya bahan baku kita kalikan saja, kemudian kita totalkan. Berarti 5.000 kali 50.000, 20.000 kali 25.000. Hal yang sama juga nanti untuk tahun 2020, ya, tahun 2020. Kita peroleh di sini, ya, 750 juta sehingga laba, ya, ini tertinggal tulisan labanya. Laba 750 juta di tahun 2020, ya, dengan cara yang sama juga. Ini sudah kita hitung tadi sebenarnya di atas ini, ya, yaitu 1.156 juta, ya. Kemudian dikurang dengan penjualan, berarti kita peroleh labanya 1.154 juta. Jadi di sini ada kenaikan laba sebesar 404 juta karena perubahan harga. Karena ini input yang seharusnya kita gunakan tadi, ya. Jadi tidak ada perubahan produktivitas. Jadi artinya di sini peningkatan laba itu semata-mata ini secara total, ya, secara total. Jadi ini yang kita pakai ini kan sesungguhnya tadi, ya. Ini sesungguhnya 10.000 ini sesungguhnya. Bahan baku 22.000 kilo juga sesungguhnya, ya, sesungguhnya. Sehingga total laba, perbedaan laba di sini 404 juta, kita kurang dengan kenaikan laba karena peningkatan produktivitas tadi 98 juta atau profit link productivity, berarti 306 juta ini peningkatan laba karena pengaruh harga. Jadi di sini sebenarnya menguntungkan, ya, menguntungkan. Jadi kenaikan laba kita 404 juta itu berasal dari peningkatan produktivitas 98 juta dan pengaruh harga 306 juta. Kita bisa buktikan sebenarnya, ya. Kita bisa buktikan, misalnya di tahun 2019 kita buat laporan laba ruginya, kita menjual 10.000 unit dengan harga 150.000, yaitu 1,5 miliar, biaya bahan baku
kilo dengan biaya harganya 25.000, berarti 500 juta, biaya tenaga kerja 5.000 jam kali 50.000 per jam, 250 juta, total 750 juta, laba 750 juta. Di tahun 2020, kita asumsikan tidak ada perubahan produktivitas, ya. Berarti ini yang seharusnya dipakai bahan bakunya dan biaya tenaga kerjanya kalau kita menjual atau menghasilkan sebanyak 16.500 unit. Nah, di sini ada perubahan harga ya. Untuk penjualan ini turun dari 150 menjadi 140. Untuk bahan baku juga turun dari 25.000 per kilo menjadi 23.000. Sementara biaya tenaga kerja di sini naik per jamnya. Tarif per jamnya dari 50 menjadi 60.000. Jadi ini bagaimana pengaruhnya, ya? Meningkatkan laba atau menurunkan laba. Jadi kalau kita hitung di sini, ini total penjualan dikurang dengan total biayanya, nah, ternyata di sini labanya meningkat, ya. Meningkat dari 750 juta menjadi 1 miliar 56 juta. Jadi kalau kita cari selisihnya atau perbedaannya itu sama dengan perbedaan yang kita hitung di price recovery di atas, ya. Price recovery artinya kenaikan laba karena pengaruh harga, yaitu 306 juta, ya. Sekarang bagaimana hubungan antara kualitas dan produktivitas? Jadi hubungannya kualitas dan produktivitas itu adalah seiring sejalan. Jadi kalau kita bisa meningkatkan kualitas, ya, maka ini juga akan meningkatkan produktivitas. Ya. Misalkan kalau kita bisa mengurangi, ya, atau menghilangkan, ya, atau menurunkan biaya perbaikan produk cacat, maka karena produk cacatnya berkurang, berarti biaya perbaikannya berkurang. Karena biaya perbaikannya berkurang, berarti pemakaian, ya, sumber dayanya juga berkurang, seperti pemakaian bahan baku juga berkurang, pemakaian listrik juga berkurang, pemakaian tenaga kerja juga berkurang. Ya. Nah, dengan demikian, produktivitas input itu akan meningkat, ya, akan meningkat. Jadi seiring sejalan. Jadi sekarang bagaimana menurunkan misalnya defect, ya, atau produk rusak atau produk cacat. Kalau defectnya bisa turun, berarti biaya perbaikannya turun. Kalau biaya perbaikannya turun, berarti produktivitas inputnya itu akan meningkat. Jadi caranya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas proses, ya, atau kualitas desain daripada produk atau kualitas karyawan, sehingga tidak banyak terjadi atau mungkin tidak ada terjadi produk cacat, sehingga tidak ada biaya perbaikan produk cacat, sehingga produktivitas nanti akan meningkat. Demikian saja perkuliahan kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih.